Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berapa cara? Ya, kita mengenal Allah dengan 3 cara. Ma'rifatullah, ya, bi kalamihi. Mengenal Allah melalui kalamnya, yang disebut dengan ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, ma'rifatullah bi af'alihi. Mengenal Allah dengan af'alnya, perbuatan-perbuatannya, yang disebut dengan ayat takwiniyah. Peristiwa yang ada di sekitar kita mungkin nggak terjadi dengan sendirinya. Enggak, pasti ada campur tangan Allah di situ. Nah, kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita, itu berarti kita mengenal Allah melalui af'alnya. Atau kalau kemudian kita membaca buku-buku sejarah atau buku-buku kisah, nah di situ juga tadi mengandung af'alnya Allah. Ya, karena nggak mungkin ya semua itu kemudian berjalan dengan sendirinya, pasti ada yang menskenariokan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya, yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi ada ayat Qur'aniyah, ayat takwiniyah, kemudian ada ayat kauniyah. Kalau ayat Qur'aniyah berarti ma'rifatullah bi kalamihi. Kalau ayat takwiniyah berarti ma'rifatullah bi af'alihi. Kalau ayat kauniyah ma'rifatullah bi khalqihi. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Nah, yang kita baca itu menghasilkan apa? Pengetahuan. Kapan pengetahuan itu berubah jadi ilmu? Manakala pengetahuan itu mengantarkan kepada Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa khasyah, rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Dan itu temanya bukan pembahasan tentang ilmu syar'i, tapi bahkan ilmu tentang semesta. Ya, ilmu tentang semesta. Karena siapapun yang punya pengetahuan yang bisa mengantarkan kepada Allah, dia akan tadi memiliki khasyah itu. Jadi pengetahuan itu kapan jadi ilmu? Manakala mengantarkan kepada Allah. Makanya Iqra, tapi syaratnya bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabb. Nah, nanti ada yang mengatakan kalau membaca itu apa yang kita baca? Ada 3 kitab. Kitabullahil mastur, kitab Allah yang tertulis. Ada Kitabullahil mansyur, kitab Allah yang tersebar di sekitar kita. Ada Kitabullahil mandzur, kitab Allah yang kita lihat dengan pandangan serta penglihatan kita. Kalau Kitabullahil mastur disebut apa? Ayat Qur'aniyah tadi. Kalau Kitabullahil mansyur disebut ayat takwiniyah. Kalau Kitabullahil mandzur disebut ayat kauniyah. Jadi ulama itu punya istilah yang berbeda-beda, tapi ujungnya sama. Ya, jadi ma'rifatullah bi kalamihi, ayat Qur'aniyah, atau disebut Kitabullahi al-mastur. Kemudian ma'rifatullah bi af'alihi, disebut ayat takwiniyah, atau disebut Kitabullahi al-mansyur. Kemudian ma'rifatullah bi khalqihi, disebut ayat kauniyah, kemudian ya Kitabullahi al-mandzur. Nah, makanya sudah Allah kasih keterangan di awal, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu tadi itu. Ya, 3 lapis ilmu ini. Makanya kalau kita ingin menghadirkan peradaban, ya mau tidak mau 3 lapis ini. Enggak bisa ditawar. Boleh enggak kita ikut Barat, yang Barat itu ketika meninggalkan agamanya dan belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya Allah, menguasai bumi ini mereka. Boleh nggak langsung kemudian kita nggak usah belajar tingkatan ilmu pertama dan kedua, langsung belajar ilmu umum. Ya, agar kemudian sebagaimana Barat itu menjadi penguasa di bumi ini, kita pun bersaing untuk mendapatkan hal yang sama. Bisa nggak?
Nggak bisa. Kalau itu yang kita lakukan, itu jadi sekuler. Anti agama biasanya. Atau kalau kemudian dia belajar tentang agama, nah itu nanti sulit untuk masuk. Ya kenapa? Karena kalau kemudian yang paling besar cakupannya kan ilmu tentang Allah. Ya kemudian lebih kecil mengerucut itu ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Lebih kecil lagi ilmu tentang ciptaan Allah. Nah kalau mereka yang belajar ilmu yang atas ini, ya sulit menjangkau yang bawah-bawahnya. Tapi mereka yang mulai dari bawah yang tadi itu, ke atas itu ya mudah sekali. Ya, lebih luas mana? Ilmu tentang makhluknya Allah dengan ilmu tentang perintah dan larangannya Allah. Hah? Ya perintah dan larangan Allah. Dan lebih luas lagi ya ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang makhluknya Allah, kedokteran, dokter gigi. Seberapa luas sih jangkauan gigi itu? Cuma gigi itu doang gitu loh. Kira-kira orang yang kemudian dia memiliki ilmu tentang Allah, memiliki ilmu tentang perintah dan larangan Allah, belajar kedokteran berkaitan dengan gigi, kebayang nggak oleh dia? Ketika dia berbicara tentang Allah itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Ya perintah dan larangan Allah itu agama Islam yang sangat luas. Nah hanya bicara tentang gigi yang kecil itu, oh mudah sekali. Harusnya begitu. Atau tadi kedokteran secara umum, pembahasan tentang fisik manusia. Ya namanya manusia, objeknya kan cuma kelihatan kan. Itu. Nah makanya sebetulnya kalau mereka belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, belajar ilmu yang ketiga itu gampang. Makanya kenapa para ulama dulu itu mudah sekali menyalip peradaban-peradaban yang lain yang lebih dulu mengkaji itu. Ya pertama karena keberkahan apa yang ada dalam diri mereka berkaitan dengan ilmu tentang Allah. Juga ilmu tentang perintah Allah. Juga karena mereka terbiasa berpikir sesuatu yang sangat besar. Kalau kemudian berpikir sesuatu yang sangat kecil, biasa. Bayangkan kalau antum mikir sesuatu yang kecil, tiba-tiba diminta mikir sesuatu yang besar. Oh, pusing duluan kita. Ya pusing duluan. Dokter suruh belajar fikih. Oh yang ada puyeng-puyeng dia. Gitu loh. Tapi ahli fikih suruh belajar kedokteran. Insya Allah bisa. Yang nggak bisa bayar saja. Saking mahalnya gitu ya. Ya, nah itu begitu. Ya makanya urutannya seperti itu. Makanya para ulama itu kemudian ya berbagai macam ilmu itu bisa dikuasai. Nah hari ini harusnya dengan cara berpikir seperti itu. Anak-anak kita itu punya Al-Quran. Harusnya ketika belajar ilmu umum dengan bersaing ya dengan mereka yang tidak punya Al-Quran, lebih hebat mana harusnya? Nih anak kita punya Al-Quran. Ya, orang lain nggak punya. Ini objek ilmu tentang makhluknya Allah. Ya kita nyebut misalkan IPA. Kira-kira yang lebih pintar ini atau ini harusnya? Yang punya Quran. Ya ini ilmu tentang IPS sosial. Ini punya Al-Quran tidak? Lebih cepat mana harusnya? Matematika, baca tulis. Nah ini yang kemudian harus kita hadirkan. Jadi bukan kemudian ini kita amputasi dari sini, tapi justru ini bagian dari keimanan yang ada di sini.